Apa yang kita lakukan? Yang paling afdol 10 hari ini 1 sampai 8 dulu. 1 sampai 8 umum. Puasa bagus. Baca Quran mantap. Banyak-banyak zikir, sholawat, istighfar keren. Banyak-banyak sedekah amazing. Umum. 1 sampai 8 nih umum. Nah, 1 sampai 8. Ya, silahkan rindu nih udah lama Ramadan kemarin. Bacaan Quran udah mulai kurang. Ini start lagi dari sekarang. Coba pasang kalender 1 sampai 8 Zulhijjah, maka saya akan buat program 1 hari sekian juz. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim sekian kali. Istighfarnya sekian kali, sholawatnya sekian kali. Saya mau puasa sunat. Bagus. Dari sekarang di plan 1 sampai 8. Nah, sekarang tanggal 9-nya. 9 Zulhijjah. Hadis riwayat Muslim. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 Zulhijjah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini. Oke, 1 sampai 8 karena nggak bisa puasa, nggak apa-apa. Tapi tanggal 9 jangan sampai nggak puasa. Tapi saya anjurkan yang belum mengqadha puasa, kemarin waktu Syawal maklum sibuk banyak undangan ayam, opor ayam, sup buntut segala macam, nggak bisa mengqadha. Ya ini kesempatan motivasi lagi. 8 hari kemarinnya tinggal puasanya 7 hari. Nah, ini qadha. Siapa yang berniat qadha puasa di awal Zulhijjah, qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat Zulhijjah. Kalau kebetulan jatuh hari Senin, hari Kamis, dapat pahala Senin, Kamis, dapat 2 kali itu. Ada Senin sekali, Kamis sekali. Tapi niatnya niat qadha saja. Oke, tanggal 9 sudah selesai. Sekarang masuk tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah, insya Allah jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat, tanggal 31 Juli. Pada hari Jumat tanggal 31 Juli itu apa amal yang paling afdal? Ma'amila adamiyun amalan. Tidak ada amal ibadah yang dilakukan oleh manusia ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah pada hari itu, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi amal yang paling bagus tanggal 10 Zulhijjah adalah menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah kambing, darah lembu, darah sapi, darah kerbau, darah onta. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati. Binatang itu nanti akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya. Wa azlafiha wa ash'ariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Kenapa bulu kuku tanduk? Kenapa tidak disebut binatang itu akan datang dengan punuknya, dengan dagingnya, dengan susunya? Tidak ada. Tapi yang disebut binatang itu akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Kenapa? Karena tanduk, bulu, dan kuku akan jadi sampah. Tak ada orang menggulai tanduk, rendang bulu, sup kuku, tak ada. Apa maksudnya? Sedangkan sampahnya saja akan bernilai ibadah, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apalagi dagingnya, sumsumnya, tunjangnya, hatinya, limpanya, ususnya, maka ini semua akan menjadi amal ibadah. Nah, qatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat pagi Idul Adha. Allahu Akbar, takbir 7 kali, Allahu Akbar. Fasholli li rabbika, salat, wanhar, berkurbanlah. Selesai salat, Nabi mengambil seekor kambing. Akrana ini, kambingnya sudah tumbuh tanduk. Maksudnya umur cukup. Kalau kambing kampung, kambing kacang 2 tahun. Kalau kambing domba yang bulunya itu 1 tahun masuk tahun 2. Kalau kambing kampung, kambing kacang 2 tahun masuk 3. Sudah bertanduk. Amlah ini, bulunya putih bersih.
Nabi SAW kalau beribadah, yang paling dia sukai, paling dia cintai, paling dia minati, bukan senang kita melihat kambing gemuk, bulunya putih, bersih. Siapa yang tak senang? Apa yang paling kita senang, itu yang kita berikan. Lalu kemudian bertanduk, dagingnya enak. Jangan sampai beli kambing kurang cukup umur, dagingnya belendir. Siapa yang mau makan? Jijik. Lalu kemudian diadapkan ke arah kiblat. Lalu Nabi potong. Bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma hadha an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrana ini 2 ekor yang sudah bertanduk. Amlahaini putih bersih. Fakulu minha, dianjurkan untuk memakan dagingnya. Minha, sedikit saja. Dari pagi sholat subuh tadi, dari subuh sampai pagi, sampai sholat id, nggak ada makan, nggak ada minum. Afdal. Makanan pertama yang masuk ke mulut pada tanggal 10 Zulhijjah, min kabidi udhiyatihi, Nabi memakan sebagian hati kambingnya. Begitu dipotong, dikuliti, dibelah, ambil hati kambing, cuci darah karena darah itu najis, siram pakai jeruk limau nipis supaya jangan amis bau, bakar, kasih garam, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Inilah makanan pertama yang dimakan hari Idul Adha, lit tabarruk, untuk ngambil barokah. Fakulu minha, makan, disuruh memakan. Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Setelah dimakan, sisanya bagi ke fakir, yang paling afdal. Apalagi kita di perkotaan tiap hari makan daging, bahkan saya lihat orang tak ada lagi makan daging. Kenapa? Tamak. Ini banyak daging disimpan sampai melompat kaki kambing dari freezer, sampai berbulan-bulan tidak habis. Bagikan semua. Yang paling afdal tuh bagi semua. Ambil aja hatinya sedikit, makan, dah. Habis itu, Pak Ustadz, Pak Haji, ini gimana dagingnya? Bagi semua ke fakir miskin. Cari tempat-tempat kawasan kumuh masyarakat itu, panti jompo, panti asuhan, kasih. Kita udah tiap-tiap hari makan daging. Kalau saya lebih enak makan ikan asin lagi, ikan kecil enak daripada makan kambing. Tapi hatinya tetap saya makan sedikit untuk ngambil barokah. Nah, apa sebetulnya hikmah di balik ini? Supaya orang Islam ini hanya jangan ritual, terjebak pada ritual. Puasa. Actionnya mana? Bayar zakat fitrah. Tuh. Kemudian nabung cari duit. Actionnya mana? Nih, bagi kambing. Apalagi di zaman sekarang orang kesulitan pandemi corona, orang nggak bisa keluar cari nafkah, banyak orang kena PHK, maka ini masanya kita untuk berbagi. Tapi jangan merasa sudah beramal mentang-mentang baru berkurban. Kurban itu kan hanya start amalnya saja. Amal yang lain-lain tetap sedekah, tetap wakaf, tetap santunan fakir miskin, anak yatim, orang jompo, tetap kasih kain, tetap kasih minuman, kasih makanan. Nah, ini semua adalah dalam rangka untuk kepedulian kita. Allah Ta'ala tidak minta anak kita seperti yang diminta pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim anaknya diminta, kita enggak. Yang dia minta cuma 1 ekor kambing aja. Kenapa kita tidak kasih? Maka kita berikan ini. Maka insya Allah ini akan menjadi penghapus dosa. Ini akan menjadi bukti keimanan. Ini akan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah jelaskan dari hari pertama, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, tata cara penyembelihan dan afdal pembagiannya. Maka saya kira sebagai pengantar dialog kita, saya cukupkan demikian. Selanjutnya kita lebih banyak interaktif berdialog. Saya kembalikan kepada akhi.